Informasi dan Komunikasi. Sebelumnya teman-teman tahu nggak sih kalau teknologi informasi dan komunikasi ini memiliki evolusi panjang yang dapat mengubah kehidupan manusia dari generasi ke generasi. Kemudian apa saja sih dampak pada kehidupan sosial serta interaksi sehari-hari. Nah tentunya aku di podcast ini nggak sendiri, nanti aku ditemenin sama rekan-rekan aku. Kalian penasaran nggak nih? Stay tune ya. Dadah. Halo teman-teman, kembali lagi nih. Aku udah bersama rekan aku. Halo Kak, boleh perkenalan? Halo, nama aku Zahra, biasa dipanggil Rara. Halo Kak Rara. Kak Rara ini kelahiran tahun berapa sih Kak? Aku kelahiran tahun 2003. Oh kebetulan kita generasi Z ya Kak ya. Kebetulan aku tahun 2004 nih teman-teman. Nah kita kayak selisihnya cuma setahunan aja ya. Jadi kayak kita tuh pengalamannya tuh hampir sama ya Kak ya, kurang lebih ya. Kalau menurut Kakak nih, teknologi informasi dan komunikasi di generasi Kakak tuh gimana sih kalau boleh tahu? Kalau dari segi informasi itu, kalau zaman dulu kita cuma bergantung pada televisi sama radio ya. Oh iya, betul. Kalau segi komunikasi juga mungkin kalau zaman dahulu cuma ada SMS sama telepon aja. Karena kalau dulu tuh kayak kita tuh juga cuman mengandalkan itu ya Kak Iya, ya, karena ya baru terbatas, Ya, masih terbatas ya banget sih canggihnya itu. tuh baru itu. TV sama radio tuh udah termasuk teknologi Elektronik yang canggih ya canggih waktu banget, iya. itu. Dan kalau menurut Kakak sih teknologi generasi Kakak tuh gimana Kak? Kalau dari dulu sampai sekarang tuh perubahannya tuh ada banget gak sih Kak? Perubahan tuh ada banget ya, karena dari segi informasi tuh kita tuh dulu harus nonton TV dulu baru kita dapat informasi-informasi dari luar. Kalau dari segi komunikasi juga dulu kan kita bisa dibilang terbatas ya, karena cuma bisa SMS sama telepon aja. Kalau zaman sekarang kita udah bisa video call, kita udah bisa Zoom juga. Udah bisa berinteraksi dengan orang luar tuh banyak Iya. banget ya Kak Dan ya. gampang gitu loh kalau sekarang tuh. Kalau dulu nih Kakak menggunakan sosmed tuh kapan sih Kak? Aku sosmed tuh awal ini ya, kelas 3 SMP. Oh iya kelas 3 ya. Karena dulu megang HP juga SMP, baru SMP itu. Itu juga masih awal-awal megang smartphone tuh masih belum ada WhatsApp. Aku tuh Iya, masih ada masih BBM ya, ya sih, Kak, masih ya? BBM ya, belum ada WhatsApp tuh. Dulu tuh BBM tuh juga baru hype banget ya, Iya. banyak penggunanya. Terus bergantilah itu ke WhatsApp. sekarang. Nah, kalau menurut Kakak teknologi informasi ini tuh ada dampaknya nggak sih Kak? Mulai dari interaksi sehari-hari, kehidupan sosial sama pekerjaan Kakak sendiri nih. Kalau dari dampak sosial tuh ada ya. Kalau sosial tuh kita juga mudah banget berkomunikasi ke orang lain, ke saudara-saudara yang perantauan itu juga bisa. Kalau pekerjaan tuh juga sangat memudahkan. Kita bisa dengan mudah menghubungi partner kita. Waktu COVID itu juga kita work from home kan itu, jadi sangat-sangat memudahkan sekali. Terus kita tuh dulu kalau masa sekarang ya Kak, seringnya tuh karena ketergantungan medsos tuh jadi kita belanja online, terus makanan juga online gitu ya Kak ya. Terus bahkan transportasi itu pun juga bisa online ya Kak. Sekarang udah banyak sekali Kak bayar-bayar tuh pakai QRIS gitu-gitu ya Kak ya. Terus kita juga bisa mengakses kesehatan kita ya Kak ya. Sekarang tuh udah termasuknya mudah dan canggih ya teman-teman gitu. Kalau menurut Kakak dampak positif dan negatifnya tuh apa sih Kak dari teknologi informasi ini? Kalau dampak positifnya tuh zaman sekarang tuh kita mudah banget ya mendapat informasi dari luar. Tapi itu dampak negatifnya tuh kita belum tahu nih informasi itu tuh benar atau enggaknya, itu bisa menyebabkan informasi yang hoak-hoak gitu Sama kan. kesalahpahaman ya Kak ya. Mana tuh. sih yang benar, mana yang salah gitu. Zaman sekarang tuh kita jadi susah banget tuh membedakan itu benar atau enggak, itu kejadian atau enggak, itu kan susah ya kalau kita nggak benar-benar neliti berita dan baca-baca gitu, jadi susah. Kalau Kakak baru stres atau mungkin baru kelelahan nih Kak, biasanya larinya ke media sosial nggak sih Kak? Atau
mungkin nonton apa gitu, film atau apa. Oh iya, itu kalau kalau ada waktu senggang gitu ya cuma nonton film aja sih. Ya, tapi kalau kita lama-lama kadang mengenal medsos tuh, kita tuh gimana ya? Waktu kita tuh terlalu terbuang banyak Iya. ya kak ya, Apalagi karena zaman- nonton medsos Iya. gitu. Jadi kita ketergantungan. Jadi kita tuh jarang berkomunikasi sama orang-orang sekitar ya, Iya. karena terlalu terpacu sama itu tadi. Padahal aslinya kita tuh kalau berinteraksi tuh kita juga bisa bertukar cerita Iya. ya kak ya, seru-seruan gitu. Nah teman-teman, perbedaan teknologi informasi dan komunikasi dari zaman-zaman kita nih sangat beragam dan begitu cepat ya kak ya. Kita sangat bisa merasakan perubahan itu. Namun dibalik itu juga memiliki tantangan seperti berita-berita hoax yang kurang benar, adanya kesalahpahaman gitu ya teman-teman. Nah masih banyak nih hal-hal menarik yang masih kita bahas, dan jangan lupa stay tune ya teman-teman. Kita akan kembali lagi. Dadah. Halo teman-teman semua, kembali lagi di sini. Aku udah bersama rekan aku. Baik, Ibu boleh perkenalan terlebih dahulu. Iya, nama saya Tukinah, umur 60 tahun, Sebelumnya Ibu ini kelahiran tahun berapa, Bu? 64. 1964 ya, Bu ya. Nah, sebelumnya di sini saya mau tanya-tanya terkait teknologi informasi dan komunikasi di zaman-zaman atau generasi Ibu. Itu bagaimana, Ibu? Boleh diceritakan? Oh, dulu itu pas lagi saya remaja, masih berumur 20, sekitar 20 sampai 23 itu belum ada komunikasi yang lewat HP online, tuh belum ada. Kalau mau hubungi saudara yang di Jakarta harus telepon umum aja, jauh sampai 5 kilo, nyampe 9 kilo dari rumah. Kalau sekarang kan zaman canggih udah bisa lewat HP, bisa kalau mau kemana-mana sekarang udah enak. Kalau mau berpergian udah ada ojek online, udah ada Grab. Kalau mau periksa ke rumah sakit enak, sekarang apa-apa udah serba canggih, bisa daftar dari rumah. Kalau dulu teknologi yang sudah termasuk canggih di zaman Ibu tuh apa? Dulu itu cuma TV udah ada. TV udah ada, Ya, tapi TV telepon tabung ya? TV tabung, hitam putih. Oh masih hitam Masih putih. hitam putih. Dulu lagi zaman saya masih SD, listrik aja belum masuk di desa. Oh gitu. Dulu kalau Iya, masuk ada listriknya TV. kapan? Tahun berapa? Sekitar tahun berapa? Kalau masuk sini tuh kira-kira tahun 85-an. Oh 80-an ya. 80-an itu baru masuk. Kalau dulu sudah ada teknologi informasi apa aja, Bu? Kalau dulu masih surat menyurat apa? Masih surat menyurat. Terus kalau untuk sekarang perbedaan teknologi informasi itu membawa dampak nggak, Ibu? Kalau mulai dari kehidupan sosial, terus pekerjaan, interaksi sehari-hari seperti itu, seperti belanja online. Ya membawa dampak. Apa-apa lebih cepat. Kalau dulu membutuhkan Lama, waktu. membutuhkan waktu. Kalau mau kirim surat ke Jakarta paling seminggu baru nyampe, Terus balasannya ke sini gitu. seminggu lagi. Seminggu lagi gitu. Jadi dulu ya masih terbatas banget ya Ibu ya gitu. Kalau menurut Ibu teknologi informasi dan komunikasi itu membawa dampak positif dan negatif apa nih Bu kalau di zaman sekarang? Positifnya ya apa-apa serba mudah. Negatifnya ya bisa itu bisa misalnya punya nomor KTP itu bisa dibaca ke orang. Oh, jadi kebocoran Bisa data ya, gitu ya, Bu? kebocoran data bisa buat pinjem online. Ya, buat pinjol, judol gitu.
teman-teman, mungkin itu teknologi informasi dan komunikasi di zamannya Ibu. Nah, teknologi informasi dan komunikasi itu sangat mengubah kehidupan manusia secara drastis ya teman-teman, dari generasi ke generasi. Yang dulunya surat menyurat, sekarang sudah ada telepon, sudah mudah menggunakan VC atau bagaimana gitu. Nah, perubahan ini juga membawa banyak manfaat, namun juga ada tantangannya tersendiri. Nah, kita juga perlu beradaptasi dan menggunakan secara bijak untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Nah, mungkin itu aja podcast yang dapat aku sampaikan mengenai teknologi informasi dan komunikasi. Tunggu di podcast selanjutnya ya. Terima kasih.